Ketemu lagi kita ini. Apa kabar Pak Mulyadi? Alhamdulillah, baik Pak. Ini hampir semua dari kelas yang ekonomi syariah kemarin ikut lagi ya? Sama Pak, semua. Kelas yang sama. Oke. Kita tunggu yang lain-lain dulu ya Mas. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kak Tasnim, mohon di-mute dulu. Oke. Nanti karaoke-nya nanti aja yang sekarang. Jadi kuliah kita sekarang adalah manajemen risiko di lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah dalam hal ini. Ini tujuannya memang adalah untuk memahami sebetulnya tidak hanya bisa untuk lembaga keuangan atau perbankan, tapi juga bisa juga namanya manajemen risiko itu kita harus bisa mengidentifikasi, kemudian mengenali, ya, mengidentifikasi, menghitung, quantify ya, kemudian mengendalikan ya, dan juga memantau risiko-risiko yang ada di usaha kita ini, ya, baik perbankan atau ya usaha yang ada. Tapi untuk itu ini saya cerita dulu dari sisi manajemen, sedikit sejarah ya dari, dan juga di dalam Quran itu manajemen itu juga sudah banyak disampaikan ya, di mana Quran juga yang kita tahu adalah kitab kita ya yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad itu untuk seluruh manusia. Jadi di dalam Quran Allah itu mengatur aspek kehidupan manusia, menyucikan manusia dengan ya berbagai ibadah, membimbing manusia pada hal-hal yang mampu memberi kebaikan dan kemaslahatan pada kehidupan pribadi dan masyarakat ya. Ini juga mengarahkan manusia pada agama yang luhur untuk mewujudkan diri, mengembangkan kepribadian, serta juga meningkatkan diri ke taraf kesempurnaan insani lah. Nah, Al-Quran itu juga mengemukakan gambaran yang cermat tentang berbagai aspek penting di kehidupan manusia. Di antara aspek penting tersebut ini adalah manajemen, ya, di mana kata manajemen, ya menurut bahasa ini berarti ya kayak pemimpin, direksi atau pengurus yang diambil dari kata kerja manage, ya, yang berarti mengendalikan, mengurus dan memerintah. Nah, adapun definisi manajemen menurut Hadari Nawawi adalah kegiatan yang dilakukan oleh setiap manajer dalam memanage organisasi atau lembaga ataupun perusahaan. Nah, di dalam Quran kita juga tahu bahwa disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebagai tenaga administrator dan manajer yang maha andal. Meski kita lihat
mayoritas penduduk di kita ini juga mayoritasnya Muslim, tapi ya masih ada juga kita lihat kezaliman ya yang belum mengindahkan nilai-nilai manajemen yang harusnya terinspirasi dari Quran. Jadi manusia pada umumnya tuh butuh sistem manajemen yang memadai ya pada setiap aktivitasnya. Oleh karenanya manajemen itu penting untuk diarahkan guna membentengi diri kita pada arus degradasi moral ya. Nah, di mana manajemen ini juga harus ya seharusnya juga selaras dengan ajaran yang ada dalam Quran. Nah, istilah manajemen dalam Quran itu disebut dengan perkataan adarta bihi, didasarkan juga pada kata ad-daurah. Walaupun istilah idorah ini enggak ditemukan dalam Quran, tapi Al-Quran itu memuat makna manajemen yang utamanya menggunakan istilah al-tadbir, ya, yang berarti pengaturan, pengurusan, perencanaan, dan persiapan. Ini juga disampaikan menurut dari artikel dari Adnan sama Purwoko tahun 2013 ya. Nah, di antara ayat ini yang menerangkan makna manajemen ini juga ada di surat Al-Sajdah ya, ayat 5. Yang artinya dia itu Allah itu mengatur urutan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan manusia. Nah, dari artikel yang disampaikan Pak Quraisy Shihab juga menyampaikan bahwa penggunaan kata yudabiru pada ayat di atas ini untuk menjelaskan pemikiran dan pengaturan sedemikian rupa tentang sesuatu yang akan terjadi di kemudian, ya. Jadi intinya adalah segala sesuatu yang harus diperhitungkan dampak dan akibatnya secara matang, ya. Sehingga hasil yang diperoleh sesuai dengan yang dikehendaki atau dengan tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi ada mitigasi lah di sini. Dari isi kandungan ayat yang tadi, Al-Sajdah ayat 5 ini, bisa dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pengatur alam. Ya. Al-Mudabbir atau manajer di sini. Jadi, dalam artikelnya oleh si Hidayat sama Wijaya tahun 2017 itu disebutkan bahwa keteraturan alam raya ini merupakan bukti dari kebesaran Allah pada proses pengelolaan alam. Ya, tapi sebab kalau manusia ini diciptakan Allah, dijadikan sebagai khalifah di bumi ini, ya, pada waktu kuliah ekonomi juga manusia itu dijadikan khalifah di bumi untuk menggunakan resources yang ada ini dengan sebaik-baiknya gitu ya, dengan secukupnya. Di sini juga disampaikan bahwa manusia ini harus mengatur dan mengelola bumi dengan sebaik-baiknya, sebagaimana dicontohkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengelola alam semesta. Nah, selanjutnya dalam bahasa manajemen seperti yang diungkapkan Abu Dinata, kata pengaturan ini dapat disamakan dengan maksud pengorganisasian yang mencakup tentang berbagai kegiatan atau program dan sekaligus membagi-baginya dengan sumber daya yang ada, ya, resources yang limited ya.
baik seperti waktu dan resources yang lainnya ya. Nah, Rasulullah SAW juga mengungkapkan hadis yang semakna dengan pengaturan ini, yaitu menggunakan kata nizam yang menjelaskan bahwa kebenaran yang organized gitu ya, itu kalau misalnya dia bisa juga dikalahkan oleh kebatilan yang lebih well organized gitu ya. Nah, kemudian adanya unsur yang mengatur, mengelola dan seterusnya dalam hal ini. Ini adanya unsur yang mengatur, mengelola dan seterusnya dalam hal ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dapat dipahami bahwa Allah itu menunjukkan dirinya sebagai the ultimate administrator ya di sini ya. Mengingat kalau yang diatur Allah ini juga unlimited atau infinite ya. Ya, jadi ini juga disampaikan dalam Al-Baqarah ayat 255 yang artinya Allah tidak ada Tuhan yang bersembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengatur dan tidak tidur. Punyanya apa yang di langit dan di bumi, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah maha tinggi dan maha besar. Kursi ya. Jadi menurut Sabik menyebut bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak keberatan mengatur atau memanage, memelihara, menertibkan, mengorganisasikan, serta mengamankan keadaan yang terdapat di langit dan bumi. Serta bahwa Dia bersifat maha luhur dan maha agung. Nah, pemahaman tentang Allah sebagai pelaksana fungsi manajemen dimaksudkan agar manusia itu dapat mengambil contoh dan teladan dari Allah. Ya, sehingga ketika manusia menjadi administrator, walaupun dalam skala super mikro ya, dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan tetap berada pada jalan yang diridhoi Allah SWT. Nah, setelah menelusuri ayat dan menemukan pemaparan ayat menunjukkan makna manajemen, di artikel yang disampaikan oleh Munawaroh ada beberapa poin yang disampaikan, yaitu pertama, hakikat manajemen dalam Quran itu diistilahkan dengan kata al-tadbir. Ya. Kemudian, term al-tadbir ini langsung merujuk pada pengertian manajemen secara tegas, gitu ya. Dalam arti pengaturan ya. Kata ini merupakan derivasi dari kata dabara atau mengatur yang ini banyak ada dalam Quran. Ya. Lalu terdapat perbedaan yang mencolok ya pada subjek atau pelaku ya pada surat Yunus ayat 3 dan 31, kemudian Arab ayat 2 serta Al-Sajdah ayat 5 yang subjeknya itu Allah, dan pada surat Al-Anziyat itu subjeknya ini para malaikat. Jadi hal ini sekaligus menunjukkan bahwa Allah dan para malaikat itu mengatur urusan hamba-hambanya. Nah, kemudian di artikel yang disampaikan oleh Pak Rifai Basalamah dan Muhammad tahun 2014,
Ini menyatakan bahwa dalam manajemen itu selain fungsi manajerial itu ada juga beberapa fungsi manajemen yang harus diperhatikan gitu ya. Ya, antara lain yang seperti prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, prinsip the right man in the right place ya, the right job ya. Kemudian juga prinsip equal pay, equal work ya. Sini sampaikan. Ada juga prinsip kesatuan arah, kemudian kesatuan komando ya, jangan sampai ada dualisme di sini. Kemudian efisiensi dan prinsip efektivitas. Nanti juga kita sampaikan ya, efisiensi dan efektivitas itu selalu bergandengan gitu ya. Kemudian prinsip produktivitas kerja, prinsip disiplin, kemudian wewenang dan tanggung jawab. Nah, kemudian Al-Quran itu tidak menafikan prinsip manajemen melalui ayat-ayat yang mengarah padanya. Jadi gunanya adalah memberikan acuan dan gambaran pada ya terutama pada manajer dan top management untuk memahami adanya prinsip-prinsip manajemen berdasarkan Al-Quran dan berusaha untuk mengimplementasinya. Nah, di sini ada 10 juga prinsip manajemen yang termaktub dalam Quran ya. Misalnya yang pertama itu keimanan ya. Keimanan ini disebut secara tegas di dalam surat Al-Kahfi, kemudian juga An-Nahl ayat 51, At-Taubah ayat 79, dan juga An-Nur ayat 55, dan banyak lagi. Nah, keimanan itu sebagai dimensi spiritual dan ketuhanan ya, yang merupakan keniscayaan supaya pengetahuan dan penglihatan seseorang itu terus meningkat guna menemukan hakikat ya. Pencapaian ini juga sangat diperlukan ya sebagai dasar supaya suatu sistem ya itu juga bisa bekerja secara maksimal berdasarkan landasan utama yang kokoh. Yang utamanya ini ya keimanan ini. Kemudian prinsip manajemen yang berikutnya adalah ikhlas, ihsan, dan keteladanan. Ya. Imran Mutakin dalam artikelnya dia menyebutkan bahwa prinsip ikhlas itu dijelaskan dalam surat Al-An'am ayat 162. Yang intinya mengarahkan kepada apapun kegiatan yang dilakukan adalah hanya untuk beribadah kepada Allah, yang dimana dengan maksud yang sama juga disampaikan di surat Al-Bayyinah ayat 5 yang dia menyebutkan bahwa adanya perintah untuk memurnikan keimanan. Ya. Di Az-Zumar juga ayat 2 menyebutkan pentingnya ikhlas yang diperjelas pula di ayat 11-nya. Jadi mengenai ihsan, ini dijelaskan pada surat Al-Isra ayat 7 yang menunjukkan bahwa berlaku baik atau ihsan hakikatnya adalah berlaku baik pada diri kita sendiri. Setiap kegiatan yang didasari oleh ihsan ini akan menjadi positif karena seolah-olah top management itu juga melihat dan diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung ya. Ini kemudian memberi ya ada efek efek positifnya ketika melaksanakan tugas yang berhubungan dengan manajemen tadi, pengaturan ya. Nilai keteladanan sebagai nilai yang mampu menyokong pemberdayaan sumber daya manusia, khususnya top management ini berperan penting jadi dalam memberikan keteladanan. Karena ya kita lihat ini kalau atasannya juga bisa dicontoh, ya tentu juga bawahannya juga akan
akan memimik atau termotivasi juga untuk atas keteladanan yang dicontohkan oleh atasannya. Prinsip manajemen berikutnya adalah kesatuan ya. Ini disampaikan dalam surah Al-Anbiya ayat 22 di mana ya dalam manajemen ini top manajemen itu harus tunggal gitu ya. Jangan sampai ada dualisme karena ya kalau istilahnya ada dua nakodanya juga arahnya kemana gitu kan, kadang-kadang juga akan menimbulkan kerancuan ya dan kebingungan dari subordinate-nya. Nah, prinsip berikutnya adalah musyawarah, di mana ini satu pengambilan kebijakan yang didasarkan pada mufakat. Nah, musyawarah ini penting dilakukan guna mengambil kebijakan yang memungkinkan involvement dari berbagai pihak. Ya, contohnya misalnya kayak memutuskan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, atau juga nanti kita lihat kalau di bank itu juga mungkin kayak penyusunan RBB juga itu juga harus ya baiknya juga bersama-sama gitu ya, karena kan keterlibatan dari seluruh pihak. Nanti jangan sampai pembiayaan di 2022 kita mau di misalnya 30 triliun gitu kan. Tapi nanti si pelaksana juga kalau nggak dilibatkan dia bilang ya Bapak disusun nggak ngelihat resources-nya, mana mungkin kita mencapai 30 triliun dengan kondisi sekarang misalnya kayak gitu ya. Jadi ini akan musyawarah ini juga ya salah satu prinsip manajemen yang udah juga disampaikan di dalam Quran. Berikutnya adalah accountability, akuntabilitas. Jadi prinsip keterbukaan ini di dalam Quran itu disampaikan dalam surat An-Nisa ayat 58. Jadi disampaikan Pak Quraisy Shihab, jadi bahwa berdasarkan surat tersebut, di dalam ayat tersebut menyampaikan bahwa Allah memerintahkan agar menyampaikan semua amanah yang baik itu dari yang amanah yang dari Allah ataupun dari yang lain, ini disampaikan kepada yang berhak dengan adil gitu ya. Ini yang salah satu konsep accountability yang ada direfleksikan di dalam Quran. Prinsip berikutnya adalah efektif dan efisien. Nah, tadi kita singgung, ini memang efektif dan efisien ini selalu sejalan gitu ya, karena kalau efektif aja tercapai tujuannya tapi mungkin nggak efisien gitu ya, boros ya bisa juga kejadian. Tapi efisien aja juga kadang-kadang belum tentu mencapai tujuan gitu ya. Dia hemat-hematin semuanya, tapi akhirnya objektif utamanya malah nggak kecapai, jadi nggak efektif. Nah, di Quran ini disampaikan juga prinsip efektif dalam surah Al-Kahfi ya, dalam 103-104 tentang prinsip efisien. Dan kalau efisien ya di surah Al-Isra ayat 26 dan 27. Berikutnya adalah partisipatif. Berpartisipasi ini bisa dimaknai juga dengan saling tolong-menolong gitu ya dalam kebaikan, bukan perbuatan dosa atau permusuhan ya, seperti yang dijelaskan di dalam surat Al-Maidah ya, ayat 2. Yang berikutnya adalah responsibility, tanggung jawab. Quran menyebutkan bahwa surah Al-Jasiyah itu ayat 28, bahwa seluruh manusia akan mempertanggungjawabkan semua amal perbuatannya dan memiliki catatan juga dan diberi juga balasan atas apa-apa yang diperbuatnya. Ya. Kemudian kompeten dan kerjasama, di mana Quran tidak hanya membahas manajemen, tapi juga kepemimpinannya serta syarat-syaratnya. Ya, diantaranya adalah memiliki
kecakapan atau kompetensi dalam menjalankan pekerjaan. Top management ini wajib mempunyai kompetensi ya, kalau enggak ini bisa berakhir di sini disampaikan oleh artikel dari Ali dari tahun 2016 bahwa kalau nggak memiliki kompetensi maka bisa berakhir dengan kehinaan dan penyesalan ya dalam aplikasi di perusahaan ya, pimpinannya kompetensinya juga tidak sesuai ya, ujung-ujungnya akhirnya bottom line-nya ya rusak ya, merah ya. Nah, kemudian adalah fleksibel. Fleksibel ini ya tidak kaku atau untuk dalam konteks manajerial gitu ya. Jadi manajer ini juga dalam menjalankan tugasnya juga perlu fleksibel ya, lihat dalam kondisi yang ada di surrounding environment-nya. Nah, kita masuk ke sejarah di perbankan syariah sekarang. Di sini praktek perbankan di zaman Rasulullah dan sahabat ya. Di dalam perekonomian umat Islam, kegiatan muamalah seperti yang disampaikan di sini ada menerima titipan harta gitu ya, atau meminjamkan uang untuk keperluan konsumsi ya, dan untuk keperluan bisnis, serta juga melakukan pengiriman uang gitu ya. Ini ya dilakukan dengan akad-akad yang sesuai syariah ya, yang telah lazim dilakukan umat Islam dari zaman Rasulullah. Nah, kita tahu Rasulullah ini memiliki julukan Al-Amin ya, yang dipercaya ya, dipercaya oleh masyarakat Mekah untuk menerima simpanan harta. Nah, jadi waktu terakhir sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dia meminta Ali bin Abi Thalib untuk mengembalikan semua titipan yang ada kembali semuanya kepada pemiliknya. Nah, tapi ada juga waktu itu seorang sahabat ya di Zubair bin Al-Awam. Ini dia lebih memilih untuk tidak menerima titipan harta, tapi dia maunya minjem gitu ya, dalam bentuk pinjaman. Kenapa? Karena implikasinya ya dengan minjem dia bisa berhak untuk memanfaatkan gitu ya, untuk apakah dia putarkan untuk modal kerja atau kebutuhan-kebutuhan yang lainnya dari bisnisnya. Nah, tapi ya kalau pinjam ya harus dikembalikan secara utuh. Nah, gitu. Nah, ini makanya akan ada kata-kata syariahnya yang dalam perkembangannya di kemudian hari. Kemudian dalam riwayat lain juga disebutkan Ibnu Abbas ini juga melakukan money transfer ya, atau pengiriman uang ke dalam ini dia melakukan pengiriman barang itu ufah ya. Kalau yang pengiriman uang ini si Abdullah bin Zubair ya, dia mengirimkan uang dari Mekah ke adiknya yang di Irak gitu ya. Jadi ini udah mulai praktek-praktek seperti wakalah itu udah mulai dijalankan dari zaman Rasulullah. Juga penggunaan cek juga telah dikenal luas jalan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan ya antara negeri Syam dan Yaman. Ini paling tidak berlangsung 2 kali dalam setahun ya. Jadi kita ada juga dalam masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab ini sudah banyak menggunakan cek untuk membayar tunjangan kepada mereka yang berhak gitu ya. Dengan menggunakan cek ini mereka mengambil itu gandum di Baitul Mal yang waktu itu gandumnya itu diimpor dari Mesir. Nah, jadi dengan demikian ini jelas bahwa
udah terdapat individu-individu yang menjalankan fungsi perbankan gitu ya di zaman Rasulullah. Walaupun ya mungkin masih basic ya, jadi belum lengkap gitu ya. Tapi fungsi-fungsi utama dari perbankan modern ya pertama apa? Perbankan itu fungsinya menerima uang ya, menerima simpanan uang. Kalau di syariah kita kenal dengan simpanan wadiah ya. Kemudian fungsi berikutnya adalah penyaluran dana. Lalu transfer uang deh ya, yang ini udah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan di Muslim dari awal ya, dari zaman Rasulullah. Nah, kemudian sejarah perbankan ini mulai masuk ke zaman Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Di waktu zaman Rasulullah itu fungsi-fungsi perbankan itu biasanya juga dilakukan oleh satu orang yang menjalankan satu fungsi ya. Dia ada yang hanya menerima uang aja, ada juga yang meminjamkan uang untuk berbeda. Lalu di zaman Bani Abbasiyah mulailah ketiga fungsi ini dilakukan oleh satu individu ya. Nah, fungsi-fungsi perbankan yang itu udah di fungsi-fungsi perbankan yang dilakukan oleh satu individu ini udah dikenal dari zaman juga dari zaman Abbasiyah. Nah, perbankan waktu itu udah mulai berkembang pesat ketika mulai banyak beredar mata uang ya dari negara lain lah yang masuk ini ya. Sehingga perlu juga keahlian khusus ya untuk membedakan satu mata uang dengan mata uang yang lainnya. Kenapa dia? Karena tiap-tiap mata uang ini berbeda-beda ya. Kadang-kadang juga karena kadar kandungan emasnya itu berbeda. Gitu ya. Nah, orang yang waktu itu memiliki keahlian khusus untuk mengidentify uang-uang ini kita sebut nakid ya, atau saraf dan fikbis. Aktivitas ekonomi ini merupakan cikal bakal apa yang kita kenal sebagai, ya sekarang kita tahu money changer ya. Ini awal-awalnya seperti ini. Nah, istilah kayak jihbis ini juga mulai dikenal dari zaman Khalifah Muawiyah ya, tahun 661 sampai 680. Nah, ini juga dipinjam dari bahasa Persianya itu kahbat atau kihbut. Jadi pada masa pemerintah Sasanid, si jihbis ini ditugaskan dia untuk mengumpulkan pajak-pajak tanah. Gitu ya. Selanjutnya peranan banker ini di zaman Abbasiyah itu mulai populer pada waktu Khalifah Muqtadir ya. Ini tahun 908 sampai 932 Masehi. Nah, pada waktu itu hampir semua menteri itu mempunyai banker sendiri gitu ya. Nah, misalnya Menteri Ibnu Furat itu menunjuk Harun Ibnu Imran sama Joseph, dan ada lagi Menteri Joseph Ibnu Wahab itu menunjuk bankernya tuh si Ibrahim Ibnu Yohana. Tapi ada juga menterinya itu Abdullah Al-Baredi itu punya 3 banker sekaligus. Itu banker-bankernya itu 2 orang Yahudi, 1 orang Kristen gitu ya. Nah, pada zaman Bani Umayyah sama Bani Abbasiyah ini mulai banyak digunakan cek ya.
di mana ini udah banyak dipakai untuk media pembayaran. Jadi peranan banker itu juga udah lengkap ya. Jadi yang misalnya menerima uang dalam hal deposit ya, kemudian channeling menyalurkan dana tersebut kepada yang akan memakainya, kemudian juga mentransfer. Juga sudah dalam zaman ini sudah dikenal di mana dapat mentransfer uang dari satu negara ke negara lain tanpa memindahkan fisik uangnya, gitu ya. Nah, para money changer ini juga udah mendirikan kantor-kantor ya di banyak negara lain ya. Nah, jadi udah mulai penggunaan cek sebagai media transfer uang dan pembayaran lainnya. Dalam sejarah perbankan Islam itu dikenal Syekh Al-Daulah Al-Hamdani yang tercatat sebagai orang pertama yang menerbitkan cek untuk keperluan clearing gitu ya, antara waktu itu dari Baghdad dari Irak dan Aleppo di Spanyol. Jadi udah this is the early period di mana clearing ini udah mulai dikenal. Kemudian kita masuk ke perbankan modern ya, perbankan syariah modern. Jadi dalam keuangan Islam, bunga uang itu secara fikih itu udah ditetapkan sebagai riba gitu ya, haram. Jadi di sejumlah negara Islam dan penduduk yang mayoritasnya Muslim, ini mulai kita lihat adanya timbul usaha-usaha untuk mendirikan lembaga alternatif bank itu yang non riba gitu ya. Jadi melihat gagasan yang mulai upaya untuk membebaskan diri dari mekanisme bunga ini, sebetulnya juga gagasan ini agak dilihat dengan agak skeptis ya, banyak ragu kenapa, apa mungkin gitu ya dianggap ada sistem perbankan yang bebas bunga gitu. Rasanya nggak mungkin gitu ya mereka melihat. Tapi yang dipertanyakan juga gimana nanti bank itu membiayai operasinya, karena kalau kita tahu bank konvensional membiayai operasionalnya itu dari NIM ya, dari bunga, kemudian dia ada NIM itu apakah nanti spreadnya berapa ya, disitulah dia mengambil untuk mengcover OPEX-nya ya. Nah, lalu konsep teoritis mengenai bank Islam ini muncul pertama kali pada tahun 1940 dengan gagasan mengenai perbankan yang berbagi hasil ya. Nah, berkenaan dengan ini adalah beberapa pemikiran-pemikiran dari Islamic scholars yang di awal tahun 46 misalnya Anwar Quraisy, Naim Siddiq, dan Mahmud Ahmad. Nah, uraian yang lebih rinci mengenai gagasan pendahuluan mengenai perbankan ini ditulis oleh ulama Pakistan ya, Abul Ala Al-Maududi tahun 61, di mana dilanjutkan juga Muhammad Hamidullah. Nah, usaha modern untuk mendirikan bank tanpa bunga ya, bank non riba ini dimulai di Pakistan ya, karena mereka itu mengelola dana haji di pertengahan tahun 40-an. Tapi ya sayangnya usaha ini tidak sukses. Lalu perkembangan berikutnya, pendirian usaha yang bank syariah yang sukses
ini dilakukan di Mesir ya tahun 63 dengan berdirinya Baitul Hamar Local Saving Bank. Nah, bank ini juga diterima itu dengan baik oleh kalangan petani dan juga di masyarakat pedesaan. Tapi waktu Mesir itu lagi ada kekacauan politik, ini juga jadi mundur bank ini gitu ya. Sehingga akhirnya si bank syariah yang pertama ini akhirnya operasionalnya diambil alih National Bank of Egypt ya, dan tahun 67. Nah, pengambilan ini juga menyebabkan prinsip non bunga ya pada Baitul Hamar ini mulai ditinggalkan, balik lagi dia kayak konven lagi, jadi berdasarkan bunga. Nah, 4 tahun kemudian tahun 71 konsep nirbunga ini kembali dibangkitkan ya. Ini pada waktu zamannya rezim Anwar Sadat ya, dengan pendirian Nasir Social Bank. Nah, tujuan dari bank ini ya untuk menjalankan kembali berdasarkan konsep syariah yang telah dipraktikkan pada waktu bank sebelumnya, waktu Baitul Hamar ini. Nah, selanjutnya pada waktu tahun 65 itu ada jumhur atau mayoritas dari kalangan ulama ini sepakat bahwa bunga bank itu riba. Oleh karenanya haram jadinya kan. Pertemuan 150 ulama terkemuka itu di konferensi penelitian Islam di tahun 65 di Kairo itu menyepakati bahwa secara aklamasi bahwa keuntungannya atas berbagai macam pinjaman semua merupakan praktek riba. Ini haram, ya, termasuk bunga bank. Jadi berbagai forum ulama internasional juga mengeluarkan namanya fatwa untuk pengharaman bunga bank. Dari beberapa scholars ini, kemudian dari Abu Zahra, kemudian Abu Ala Al-Madudi, ini menyatakan bahwa bunga bank itu termasuk riba nasiah, dilarang oleh Islam. Karena itu, umat Islam itu tidak boleh bermuamalah dengan bank yang memakai sistem bunga, kecuali keadaan darurat dan terpaksa. Jadi menurut tapi si Yusuf Qaradawi juga ini dia bilang nggak ada tuh istilah darurat atau terpaksa, harus itu haram gitu ya, jadi nggak ada alasan gitu ya menurut dia. Ini juga dikuatkan dengan pendapat oleh Al-Shirbashi yang sampaikan bahwa bunga bank yang diperoleh seseorang yang menyimpan uang di bank termasuk jenis riba, baik sedikit maupun banyak. Namun yang terpaksa ini tadi ya, ke agama itu membolehkan meminjam uang di bank, meminjam uang ya di bank dengan bunga. Oke. Nah, selanjutnya kesuksesan dari yang bank syariah pertama ini memberikan inspirasi buat umat muslim di seluruh dunia gitu ya. Sehingga timbullah kesadaran bahwa prinsip-prinsip Islam itu ternyata masih bisa diaplikasikan dalam aktivitas bisnis yang modern. Jadi waktu organisasi konferensi Islam itu terbentuk, dan mulai banyak konferensi internasional mulai dilangsungkan. Nah, di mana salah satu agenda ekonominya adalah pendirian Bank Islam. Bank Islam pertama yang bersifat swasta itu adalah Dubai Islamic Bank yang didirikan tahun 75 oleh
ya ini sekelompok bisnismen Muslim ya dari berbagai negara. Nah, tahun 77 berdiri dua bank Islam dengan nama Faisal Islamic Bank di Mesir dan Sudan. Waktu itu juga pemerintah Kuwait itu mendirikan Kuwait Finance House atau KFH, termasuk yang sampai sekarang juga besar ya. Jadi secara internasional perbankan Islam itu pertama kali diprakarsai oleh Mesir. Ya. Nah, pada waktu sidang Menteri Luar Negeri OKI, Organisasi Konferensi Islam di Pakistan Desember 70, Mesir itu mengajukan proposal berupa studi tentang pendirian Bank Islam Internasional ya untuk perdagangan dan pembangunan. Jadi dia minta International Islamic Bank for Trade and Development. Kemudian ada juga proposal pendirian Federation of Islamic Bank. Nah, inti dari usulan yang diajukan dalam proposal tersebut adalah bahwa sistem keuangan tuh berdasarkan bunga tuh itu karena haram itu harus digantikan dengan suatu sistem kerjasama dan skema bagi hasil. Nah, bagi hasil yaitu tidak hanya untung melulu, tapi juga bagi rugi kalau misalnya gagal. Lalu di bulan Oktober tahun 75, Islamic Development Bank itu terbentuk. Ini terdiri dari 22 negara anggota Islam ya, foundernya 22 negara. Nah, utamanya bank ini menyediakan bantuan finansial ya untuk pembangunan negara-negara anggotanya. Dia juga membantu negara-negara anggota ini untuk mendirikan bank Islam di negaranya. Dan juga memainkan peranan penting dalam pendidikan ilmu ekonomi, perbankan dan keuangan Islam. Jadi sekarang ini ISDB, Islamic Development Bank, itu udah memiliki lebih dari 56 negara anggota. Ya, sorry, sebentar ya. Oke. Oke, jadi sekarang ISDB ini sudah memiliki lebih dari 56 negara anggota. Nah, perkembangan selanjutnya di era 70-an, usaha-usaha untuk mendirikan Bank Islam itu mulai menyebar ke banyak negara ya.
Nah, jadi pendirian untuk Bank Islam ini sudah banyak menyebar, usaha-usaha untuk mendirikannya sudah banyak menyebar ke banyak negara. Jadi setelah tahun 70-an. Nah, sampai beberapa negara seperti kayak Pakistan, Iran, Sudan itu udah mengubah seluruh sistem keuangannya tuh jadi sistem syariah gitu ya, non bunga, sehingga seluruh lembaga keuangan di negara tersebut yang tadi ya, Pakistan, Iran, Sudan itu udah beroperasi tanpa menggunakan bunga. Nah, di negara Islam lainnya ya kayak Malaysia, kayak kita di Indonesia, ini bank syariah ini beroperasi berdampingan dengan bank-bank konvensional. Ya. Nah, kini perbankan syariah juga udah mengalami banyak ya perkembangan yang udah cukup pesat, sampai di negara barat juga ya, Denmark, terus yang paling kuat juga Inggris di sini, Australia itu juga berlomba-lomba untuk menjadi pusat keuangan Islam dunia. Islamic Financial Hub ini termasuk Hong Kong juga yang saya tahu. Ini untuk membuka Bank Islam dan Islamic Windows ya, UUS istilahnya, untuk bisa memberikan jasa-jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Oke. Nah, kalau di Indonesia, deregulasi perbankan ini kan dimulai tahun 83. Nah, pada tahun tersebut, Bank Indonesia ini juga memberikan keleluasan kepada bank-bank itu untuk menetapkan suku bunga ya. Ini tahun 83 ini masih kita tahu ada yang sampai waktu itu dulu sampai 17% gitu ya, menerapkan bunga. Nah, kemudian pemerintah tuh berharap dengan kebijakan deregulasi perbankan maka akan tercipta kondisi dunia perbankan yang lebih efisien dan kuat ya dalam menopang perekonomian. Nah, jadi pada tahun 83 ini kan ada kayak mulailah ada pemerintah Indonesia berencana menerapkan sistem bagi hasil ya dalam perkreditan yang merupakan konsep dari perbankan syariah. Nah, lalu tahun 88 pemerintah itu mengeluarkan kebijakan paket kebijakan deregulasi perbankan tahun 88 ya, Pakto 88 ini bank-bank tuh banyak berdiri ini, banyak, ya akhirnya banyak yang tutup juga ya. Waktu itu tujuannya untuk menunjang pembangunan nasional dan liberalisasi sistem perbankan. Jadi walaupun lebih banyak yang konvensional yang berdiri, tapi beberapa usaha-usaha perbankan yang bersifat beberapa perbankan di daerah juga yang asasnya syariah juga mulai bermunculan. Nah, inisiatif pendirian Bank Islam Indonesia itu mulai di tahun 80 melalui diskusi-diskusi yang bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Jadi sebagai uji coba gagasan perbankan Islam itu mulai dipraktekkan tapi dalam skala yang terbatas ya. Misalnya kayak di ITB, di Bait Al-Tamwilnya Salman ya, ITB, kemudian juga ada di misalnya di koperasi ada BPR, koperasi lah Ridho Gusti itu mulai dengan syariah dia.
Lalu tahun 90 MUI itu mulai membentuk kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Jadi tanggal 18 sampai 20 Agustus tahun 90 itu MUI mereka mengadakan waktu itu lokakarya bunga bank ya, jadi untuk membahas itu. Kemudian dibahas lagi berikutnya di Musyawarah Nasional ya di Jakarta. Ini menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja untuk pendirian Bank Islam di Indonesia. Nah, kelompok kerja yang ini disebut tim perbankan MUI ya, yang diberi tugas untuk melakukan bagaimana secara regulasi gitu ya untuk mendirikan Bank Islam yang pertama. Nah, sebagai hasil tim kerja perbankan MUI ini, maka berdirilah Bank Syariah pertama di Indonesia, yaitu Bank Muamalat Indonesia, yang ini berdiri sesuai aktenya di tahun 1 November 91 dan mulai resmi beroperasi 1 Mei 92. Ya. Modal awalnya masih baru 106 miliar waktu itu. Nah, pada masa awal operasinya, keberadaan Bank Syariah ini belum memperoleh perhatian yang optimal ya dalam tatanan sektor perbankan nasional ya, masih pertama kali ya, satu itu aja. Landasan hukumnya juga yang hanya diakomodir dalam satu ayat yang dimana bank dengan sistem bagi hasil waktu itu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 92. Ini jadi nggak ada lagi rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Lalu tahun 98 pemerintah dan DPR itu melakukan penyempurnaan Undang-Undang Nomor 7 yang tahun 92 jadi Undang-Undang Nomor 10 tahun 98 yang secara tegas menjelaskan bahwa ada dua sistem perbankan di Indonesia, yaitu perbankan konvensional dan sistem perbankan syariah. Nah, peluang ini disambut hangat masyarakat perbankan yang ditandai dengan berdirinya beberapa bank Islam lainnya, itu misalnya kayak Bank Syariah Mandiri waktu itu ya, ada Bank Niaga, Bank Mega Syariah, BRI Syariah mungkin. Kemudian seperti BPD Jabar, ya, BPD Aceh dan lain-lainnya. Jadi inilah historical perbankan dari awal sampai saat ini. Ini udah masih ada satu slide yang terakhir saya sampaikan. Tapi silakan kalau ada dari yang mau bertanya atau kasih komen atau pendapat, silakan. Nggak ada ya? Kita lanjut. Nah, kemudian sejarah terakhir perbankan syariah di Indonesia ini, pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum itu akhirnya mulai terus diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 21 ya tahun 2008 tentang perbankan syariah, Undang-Undang Nomor 19 tentang surat berharga syariah ya, sukuk ya, dan juga kemudian berikutnya Undang-Undang Nomor 42 tentang amandemen ketiga tentang PPN barang dan jasa. Jadi dengan telah diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan terbit tanggal 16 Juli 2008, maka pengembangan industri perbankan syariah di Indonesia itu makin memiliki landasan hukum yang memadai dan akan mendorong pertumbuhan bank syariah ini secara lebih cepat lagi. Jadi dengan progres perkembangan yang impresif, jadi perkembangan
dari year on year itu dalam 5 tahun terakhir itu mencapai 65% ya per tahun dalam 5 tahun terakhir. Maka diharapkan peran industri perbankan syariah dalam mendukung perekonomian nasional ini juga akan semakin signifikan. Tidak lahirnya undang-undang perbankan syariah itu juga mendorong peningkatan jumlah bank umum syariah ya, dari sampai di tahun 2011 itu dari hanya 5 bank umum syariah sampai mencapai 11. Kalau sekarang udah ada 15 ya. Nah, sejak mulai dikembangkannya sistem perbankan syariah di Indonesia, sudah banyak pencapaian kemajuan ya, terutama dalam penyediaan produk-produk perbankan syariah. Yang diharapkan ini akan bisa memenuhi kebutuhan keuangan dari umat muslim kita ya, terutama ya. Nah, ini kemajuan ini utamanya dari aspek kelembagaan, kemudian infrastruktur penunjangnya, perangkat regulasi, termasuk juga sistem pengawasan ataupun awareness dan literasi masyarakat terhadap layanan jasa dan keuangan syariah. Nah, sistem keuangan syariah kita sudah menjadi salah satu yang terbaik nih ya, dan lengkap dan diakui juga secara internasional. Jadi per Juni 2015 industri keuangan kita ini sudah memiliki 12 bank umum syariah dan 22 unit usaha Windows ya, UUS ya, unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank konvensional. Juga udah ada sampai 162 BPRS ya, dengan total aset sebesar 273,4 triliun. Pasarnya memang sebetulnya masih 4,61%. Ini tahun 2015. Pak, Ya, silakan. mohon maaf Pak, mungkin udah mau masuk waktu maghrib, nggak kita break dulu ya Pak? Boleh, ini udah selesai yang terakhir. Syahid, oh boleh deh, sedikit lagi ya Pak ya? Itu ya, sedikit lagi. Ini udah selesai terakhir. Nanti kita selesai, kita bisa maghrib. Siapa? Habis ini. Saya soalnya juga habis ini ada kelas S1 nih yang mesti diajar juga. Iya. Baik Pak. Jadi di tahun 2000, jadi di sini kita lihat sekarang pangsa pasar bank syariah ini sudah di tahun ini sudah mencapai 400 triliun lah. Tapi memang persentasenya ini masih kisarannya juga masih di kisaran mungkin 6% ya. Belum nyampe 8%, sekitar 6% atau 7%. Jadi kenapa ya? Karena bank konven ini juga naiknya juga kencang ya, sehingga akhirnya persentase walaupun secara year on year juga peningkatannya secara persentase absolut juga besar, tapi ya dibandingkan market share perbankan nasional yang perbankan syariah itu masih di kisaran 6-7%. Jadi pada akhir 2013 fungsi pengaturan dan pengawasan ya perbankan itu berpindah dari Bank Indonesia karena udah ada OJK ya. Jadi pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga otomatis pindah ke OJK juga. OJK ini juga selaku otoritas ya, dan di pokoknya sektor keuangan itu terus secara terus-menerus juga menyempurnakan visi dan strategi kebijakan pengembangan sektor keuangan syariah. Ini tertuang dalam roadmap perbankan syariah di antara 2015 ke 2019. Ini juga udah ada yang lebih baru lagi. Roadmap ini diharapkan menjadi panduan arah pengembangan yang berisi inisiatif-inisiatif strategis untuk mencapai sasaran pengembangan yang ditetapkan. Sebentar ya.
Ya, ini adalah slide terakhir kita. Ini memang banyak, kuliah pertama ini banyak sejarahnya lah ya, untuk background dari perbankan syariah, dan awal juga manajemen, ya, seperti disampaikan juga banyak disampaikan di Quran. Nanti baru kuliah berikutnya mulai masuk terhadap manajemen risikonya. Silakan kalau ada yang mau bertanya dan atau menyampaikan pendapat. Saya mau bertanya Pak, tapi mungkin nanti habis sholat. Sekalian aja mungkin saya juga kita. Biar agak panjang Pak diskusinya. Oh begitu, oke. Ya udah, kita break dulu deh sebentar kalau gitu ya. Siap Pak. Untuk sholat Pak. 10 menit gitu. Iya Pak, siap. Cukup Pak. Ya, oke, baik. Ada yang mau ditanyakan? Silakan Bu Ketua. Sebentar Pak, ini agak kurang bagus suara. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah kedengaran jelas ya Pak ya? Jelas, mantap. Ini Pak, tadi kan udah dijelasin ya, di situ saya baca bahwa pada akhir 2013 fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan, ke OJK. Ya. Nah, hilang suaranya. ya. Nah, kalau untuk standar ini gitu Pak, untuk bank syariah sendiri, apakah memang punya standarisasi sendiri ketika dia berubah dari menjadi ke otoritas itu. Nah, itu standarisasi sendiri gitu Pak, sehingga harus berubah ke Otoritas Jasa Keuangan. Gimana tadi putus suaranya, jadi putus-putus, jadi nggak kurang jelas. Ya. Nah, udah jelas Pak ya? Sekarang udah aja. Tadi gimana? Pas sudah pindah dari OJK terus hilang suaranya. Oh iya. Iya kan berpindah ke OJK nih Pak. Nah, ya, untuk standarisasi bank syariah atau Bank Muamalat Indonesia sendiri waktu itu, apakah memang ada standarisasi sebagai bank Islam sehingga dia berubah ke OJK, tidak lagi di Dewan Pengawasan Syariah gitu Pak? Itu mungkin jadi agak agak jadi pertanyaan sih. Dia harus berubah ke situ, apakah memang ada standarisasi sendiri ketika dia harus berubah ke OJK gitu, badan pengawasannya? Iya, ya baik. Begini, pada waktu sebelum 2013 seluruh pengawasan dari perbankan itu di bawah Bank Indonesia. Memang waktu itu juga ada Direktorat Perbankan Syariahnya di Bank Indonesia. Nah, setelah OJK udah lahir di Indonesia 2013, seluruh pengawasan perbankan itu kan dipindahkan, sehingga Bank Indonesia itu hanya mengawasi urusan moneter lah ya, kebijakan moneter untuk
lalu lintas uang lah ya, jadinya nggak dia tidak lagi pengawasan bank semua dipindahkan. Nah, jadi orang-orangnya juga itu juga pindah juga gitu ya. Jadi kayak ada yang kayak bedol desa gitu ya. Kantornya juga masih ada di situ juga gitu ya. Jadi OJK sekarang seluruh aktivitas dari lembaga-lembaga atau perusahaan baik yang perbankan atau ada juga nanti OJK IKNB, industri keuangan non bank gitu ya, seperti asuransi, multi finance gitu ya, fintech itu juga udah di bawah OJK IKNB. Kalau kita keuangan perbankan yang syariah di bawah direktorat berapa ya? 4 apa ya? Tapi di bawah dewan di bawah direktorat pengawasan bank syariah. Sekarang Pak Heru itu ya, tapi udah nanti kan komisioner akan berganti juga ya mungkin di bulan Juni. Jadi aturan-aturan akhirnya diperbarui juga. Tadinya peraturan PBI sekian, sekarang udah POJK aja yang baru. Kalau yang belum ada baru kita masih mengacu kepada PBI. Tapi sekarang mostly udah POJK semuanya. Dari peraturan otoritas jasa keuangan, kemudian juga kayak aturan-aturan misalnya makro prudensialnya juga semuanya sudah mengikuti aturan POJK yang ada gitu ya. Karena itu kan terus diperbarui aturan-aturan yang ada. Jadi misalnya batas maksimal penyaluran pembiayaan gitu ya, itu ada yang baru berlaku, nomornya nomor apa sih itu? Itu POJK-nya berlaku misalnya 1 Januari 2022, tapi masih ada sedikit yang terkait misalnya contohnya giro wajib minimum gitu ya. Giro wajib minimum, kemudian rasio intermediasi makroprudensial syariah ya. Itu kan misalnya FDR kita di kisaran 70% gitu ya. Dan KPMM gitu, kewajiban penyediaan modal minimum kita udah di atas 14%. Kemudian NPF kita itu di bawah 5%. Kalau misalnya istilahnya kayak FDR ya, finance to deposit ratio kita rendah, nah itu akan seperti kayak penalti di mana kita harus menyimpan uang di GWM gitu, giro wajib minimum yang ada di Bank Indonesia. Nah itu masih diawasin oleh Bank Indonesia. Jadi GWM kan ada macam-macam itu, kita harus nyediain 4,5% gitu ya, 4,5% dari total DPK. Nah itu ke Bank Indonesia, kemudian ditambah lagi yang tadi rasio RIMS itu juga ke Bank Indonesia. Walaupun kayak kemarin misalnya kita ada relaksasi gitu ya, itu walaupun OJK menyetujui, memberikan endorsement, bukan menyetujui kan, tidak bisa memberikan persetujuan ya, OJK memberikan endorsement untuk disetujuin, tapi Bank Indonesia kalau dia nggak setuju ya nggak bisa gitu ya. Nah itu ada beberapa lah aturan-aturan yang masih berada di Bank Indonesia, tapi mostly pengawasan semuanya itu ya udah hampir, saya rasa udah 90% itu semuanya udah pindah ke OJK semua. Jadi pengawasan NPF, pengawasan BMPK, pengawasan ya tadi KAR ya, KPMN, pengawasan rutin, triwulanan, pengawasan corporate governance, itu semuanya udah mengacu kepada Direktorat Pengawasan Bank Syariah yang ada di OJK. Jadi itu kira-kira Sri penjelasannya. Ya baik Pak, terima kasih. Ya, silakan mungkin ada yang lain terkait mungkin untuk pembiayaan atau apa lagi ya,
Ya silakan kalau ada yang masih mau tanya. Ini Pak Dokter. Silakan, Pak In. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kaitan dengan perbankan syariah, di satu sisi sebuah harapan, terutama untuk umat Islam di Indonesia. Tapi di sisi lain juga ada semacam keniscayaan. Keniscayaan itu adalah misalkan penyebaran pendirian perbankan syariah itu kan belum merata itu. Berbeda dengan perbankan konvensional yang hampir di setiap kecamatan itu sudah ada berdiri bank konvensional dengan beragam macam nama itu. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah apakah pihak pemerintah dalam hal ini yang memiliki kebijakan masih dirasa ada diskriminatif tidak kaitan dengan penyebaran pendirian perbankan syariah. Sehingga yang kita rasakan adalah sulitnya di daerah-daerah tertentu, di daerah terpencil seperti daerah kami, di Garut Selatan ini menemukan perbankan syariah. Tapi untuk perbankan konvensional itu ya sangat banyak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua misalnya, apakah sudah ada semacam penelitian Dok kaitan dengan sejauh mana kepercayaan pihak-pihak non Muslim menitipkan pengelolaan keuangannya di bank syariah itu, sehingga kemudian ini jadi penting untuk kepercayaan diri perbankan syariah karena mereka sudah dipercaya untuk mengelola keuangan dari non Muslim itu sendiri. Dan yang terakhir adalah kalau boleh mungkin dokter bisa memberikan sebuah sebuah contoh negara yang berhasil mengelola perbankan syariah itu di dunia, apakah negara mana misalkan yang sudah berhasil. Karena gini, apakah penyematan kata syariah itu mesti gitu atau hanya sebatas merek dagang atau bisnis yang untuk kemudian mudah dikenal oleh umat Islam itu. Karena kan pada prinsipnya dalam berbisnis termasuk dalam berperbankan itu yang dihindari adalah misalnya riba itu tipu menipu dan sebagainya. Apakah tatkala misalnya bank yang dimiliki oleh umat Islam kemudian tidak memakai embel-embel syariah, tetapi di dalamnya mempraktekkan nilai-nilai Islam, nah itu apakah itu akan misalnya masih tetap akan dipercaya misalkan keberlangsungannya untuk perbankan itu sendiri. Terima kasih Dok. Baik, terima kasih Pak In dari Garut ya. Baik, jadi begini, memang diskriminasi saya rasa sih sekarang ini nggak ada ya Pak ya. Memang kalaupun ada, ya lebih kepada misalnya competitiveness juga ya. Kita tahu kalau riba itu haram gitu ya. Dan juga sebagai Muslim tentunya kita sebisa mungkin juga berbanking ya di bank syariah. Sebetulnya di luar negeri ini nggak disebut bank syariah, tapi di Malaysia itu sebetulnya juga Islamic Bank Islam gitu ya. Dulu pada waktu zaman Pak Harto, waktu muamalah pertama kali berdiri, ini masih agak sensi nih secara politis. Kayaknya kalau pakai bank Islam terlalu ya karena waktu itu juga rezimnya masih banyak rezim di keuangan mungkin yang non Muslim gitu ya. Akhirnya dipakai kata syariah. Sebetulnya ini bank Islam, bank yang
beroperasi sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam gitu. Tapi ya di akhirnya dibuat bank syariah. Dia kalau kita mau buka bank dimanapun di Indonesia, rasanya juga tidak ada halangan juga dari atau diskriminasi dari regulator. Hanya memang kembali kayak sekarang, banyaknya cabang yang ada di daerah-daerah seperti kayak BRI gitu ya, yang mampu menempatkan kantor-kantor cabangnya hampir di seluruh daerah, itu adalah secara biaya juga dia harus pintar-pintar juga gitu, Pak Iin. Karena begini, kita kayak di Muamalat ini dulu ada cabang kita sampai lebih dari 400 gitu ya. Tapi kembali keekonomian dari masing-masing cabang itu selalu direview gitu kan. Kalau misalnya banyak cabang tapi ternyata banyak cost gitu kan, akhirnya terpaksa juga kita mulai berhemat gitu ya untuk efisiensi. Kita lihat bank ini di mana nih cabang-cabang yang masih bisa dipertahankan dan masih tetap sebagai point of presence ya. Jadi banyaknya cabang memang sebetulnya secara ini makin bagus karena point of presence dia di demografi manapun tuh lebih baik. Hanya sekarang dengan mulai banyaknya digital banking, itu mulai kebutuhan transaksi di cabang itu mulai berkurang gitu kan, secara dramatis. Kayak contoh dulu banyaknya antrian di bank itu kan di bank capek antri lah istilahnya ya, itu karena orang antri sampai ini, tapi sekarang sudah jauh berkurang gitu ya, sehingga cabang-cabang ini banyak yang mulai aktivitasnya ya berkurang sekali. Akhirnya cabang-cabang ini banyak mulai lebih kepada point of presence untuk mendapatkan funding gitu ya, atau sebagai untuk memonitor adanya pembiayaan-pembiayaan yang diberikan di demografi dia lah, sekitar di geographic area sekitar dia, misalnya kayak di Garut gitu ya, misalnya kita ada bank itu harus bisa juga si kantor cabang itu untuk akuisisi akun baru. Nah, ini yang sekarang poin yang harus diutamakan untuk efisiensi dan efektivitas dari cabang-cabang yang ada di bank nih sekarang nih Pak. Karena dengan adanya digital banking kita lihat bank nggak punya kantor lagi, tapi semuanya pakai aplikasi kan jadinya kan, sehingga dia jadi lebih efisien gitu kan. Bank yang tadinya cabangnya banyak akhirnya keberatan karena OPEX-nya, overhead-nya juga jadi besar gitu ya. Tapi juga ya itu, dia kan perlu melayani juga masyarakat di daerah yang jadi potensi pasarnya gitu. Nah, itu yang harus tetap bisa dianalisa oleh bank ini, apakah di daerah ini kita akan buka baru untuk meng-capture potensi pasar di situ, atau kita bisa garap melalui misalnya digital banking gitu ya. Karena kan mungkin transaksi finansial ya walaupun cash itu yang mulai berkurang, tapi mungkin di daerah tertentu tetap banyak. Nah, jadi itu yang kita tetap analisa gitu ya kalau di perbankan, untuk menentukan bagaimana bisa melayani masyarakat yang potensi istilahnya bankingnya itu ada di daerah tersebut ya. Kalau misalnya seperti itu ya
itu akan dipertahankan atau mungkin ditambah cabangnya gitu ya, harusnya seperti itu. Dan sayang memang kalau misalnya harusnya bisa dilayani, tapi karena tidak adanya cabang atau sehingga masyarakat di daerah situ kesulitan mungkin untuk akuisisi akun baru lah istilahnya. Walaupun sekarang juga kita juga untuk buka akun baru sudah bisa pakai handphone aja gitu ya, pakai online gitu ya. Tapi mungkin nggak semua masyarakat yang bisa gitu ya, yang nyaman dengan seperti itu. Nah, jadi itu concernnya untuk memang maunya di seluruh penjuru gitu ya adanya, tapi ya tergantung juga kemampuan bank itu untuk apakah biaya-biaya operasionalnya itu bisa mereka ya atur sehingga cabang di remote area itu masih tetap dianggap profitable gitu ya. Nah, kemudian kalau non muslim untuk penempatan di syariah di bank Islam ini banyak Pak. Jadi kadang-kadang karena misalnya kita penempatan deposito gitu ya, deposito syariah yang mudharabah mutlaqah ya istilahnya, itu banyak sering lebih baik daripada rate-nya di misalnya kita deposito di bank konvensional yang kira-kira misalnya dapat rate-nya 3% gitu ya. Nah, dan karena di dasarnya juga bagi hasil mungkin umumnya ya mungkin setengah basis point atau sampai 1 basis point lebih bagus daripada konvensional yield-nya gitu yang suka kita alamin dan kita hitung. Nah, untuk jadi non muslim pun mereka banyak yang nyaman gitu menempatkan pendanaannya di bank Islam, di bank syariah. Dan juga banyak pendanaan atau ya kredit lah istilahnya ya, pembiayaan itu perusahaan itu kan kadang-kadang shareholder-nya juga non muslim, banyak yang pakai di pembiayaan oleh bank syariah. Kenapa? Karena mereka juga mendapatkan kenyamanan karena struktur syariahnya itu cukup memberikan mereka kenyamanan. Misalnya apakah mereka mau pakai murabahah gitu kan. Kalau udah pakai murabahah kan mereka nggak ada fluktuasi. Misalnya sudah ditentukan sekian margin yang harus dibayar cicilannya, ya udah tetap gitu ya, nggak ada kayak KPR misalnya, oh ini 1 tahun bunganya 8,5%, begitu udah selesai, begitu tahun depannya lompat 12 gitu kan. Tahu-tahu, wah karena kondisi market lagi naik, lompat lagi ke 14% gitu ya. Jadi kalau di syariah kan kita tahu pembiayaan itu nggak bisa yang sifatnya kayak itu naik turun yang nggak jelas gitu ya, gitu karena semua kesepakatan transaksi itu harus jelas disampaikan di depan di akadnya gitu kan, nggak boleh ada yang tersembunyi. Jadi banyak juga non muslim itu juga banyak yang melakukan pembiayaan kredit di ini perbankan syariah. Nah, untuk negara mana yang berhasil dengan syariah bankingnya, saat ini kita bisa lihat nggak usah jauh-jauh, di Malaysia juga mereka sudah cukup berhasil, di mana portfolio perbankan syariahnya juga jauh lebih besar daripada portfolio perbankan syariah di Indonesia. Di Indonesia ini sekarang ini hanya sekitar 6-7% dari total industri di perbankan. Jadi pangsa pasar industri perbankan syariah dari nasional itu hanya sekitar 6-7%. Sedangkan kalau di Malaysia itu sudah di atas 20%, Pak. Jadi dia memang pemerintahnya juga memiliki komitmen untuk memajukan perbankan syariah
perbankan Islam sehingga mereka memberikan fasilitas-fasilitas yang lebih banyak lah daripada pemerintah kita. Misalnya mungkin dari sisi pajak atau ada insentif kalau misalnya berbanking di Islamic banking itu ada yang ya seperti diberikan keistimewaan. Nah, atau juga di negara-negara Timur Tengah ya itu perbankan syariah sudah jadi default system ya, seperti tadi yang saya sampaikan di negara-negara mungkin juga walaupun kalau kayak kita di Saudi ya sudah pasti mereka itu semuanya udah pakai perbankannya syariah. Kalau Dubai atau Emirat ya dia ya namanya juga Emirat ya itu campur lah kayak gitu ya. Tapi kalau kayak di Kuwait itu udah semuanya udah kuat gitunya syariah bankingnya. Karena semuanya ya kayak kita nggak usah jauh-jauh kayak di Aceh gitu kan. Di Aceh udah harusnya semuanya bank syariah, yang bank konvensional harus convert kan ke syariah bank, kalau nggak bisa beroperasi di Aceh. Jadi ya seperti itu yang salah satunya yang membuat kondisi di mana satu daerah itu bisa akhirnya perbankan syariahnya juga menjadi kuat gitu ya. Dan juga adanya infrastruktur regulasi infrastruktur dari legal yang melindungi perbankan dan juga melindungi nasabah gitu ya, sehingga ya dia bisa berkembang lebih baik. Nah kalau misalnya ya mungkin bank biasa tapi dia mau beroperasi secara syariah, kalau di banking itu secara aturan bank syariah itu harus ada DPS-nya, dan pengawas syariah, sehingga produk-produk yang dijalankan dalam bank tersebut tidak boleh ada yang tidak comply dengan aturan syariah. Tidak boleh pembiayaan itu membiayai yang misalnya tidak halal gitu ya, pembiayaan yang bersifat berjudi atau pembiayaan yang bersifat merusak begitu ya, itu nggak boleh dibiayain. Kayak di bank syariah itu untuk pembiayaan hotel aja juga agak sulit karena dianggap hotelnya itu menjual restoran yang ada minuman kerasnya gitu ya, itu nggak boleh. Nah jadi kalau dia mau beroperasi secara syariah bisa gitu ya, tapi kalau memang untuk satu lembaga perbankan yang memang sudah syariah, dia harus benar-benar syariah di dalamnya. Jadi DPS ini akan mengawasi aktivitas bank, produk bank itu sesuai dengan aturan syariah di bawah fatwa yang comply dengan fatwa produk-produk yang di bawah fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi itu kira-kira penjelasannya, Pak Iin. Ya, makasih Pak. Ini masih ada lagi boleh? Oke, satu lagi. Ya, ini berkaitan masih seputar itu. Yang pertama adalah apakah bank syariah juga bermain di bursa efek dalam transaksi atau apapun itu jenisnya? Gitu. Karena kan yang kita tahu bahwa hampir semua perusahaan baik besar maupun kecil itu biasa bermain di bursa efek gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian kalaupun bermain di bursa efek misalkan apakah aturannya juga mesti harus ada sama seperti aturan-aturan dalam operasional bank syariah itu di bursa efek itu maksudnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apakah sejauh ini juga sudah ada, kan selama ini yang terjadi adalah transaksi dalam bentuk uang, baik itu di bank konvensional ataupun di bank syariah. Yang jadi pertanyaannya adalah apakah sudah ada perbankan syariah yang transaksinya menggunakan emas? Di bank syariah itu yang dilakukan adalah transaksi emas yang digunakan atau sebagai bahan untuk transaksinya. Rupanya itu Pak Andre, terima kasih. Baik,
Lain, bank syariah bisa istilahnya bertransaksi di bursa efek. Karena begini, dia itu kan menjual sahamnya untuk publik nanti ya. Jadi sebagian sahamnya, karena transaksi IPO listing di market ini salah satu upaya untuk bisa mendapatkan permodalan yang lebih kuat di pasar. Dan ini ya Bank Muamalat pun nanti juga akan berencana untuk listed gitu kan. Nggak usah jauh-jauh, Bank Syariah Indonesia ini juga melalui BRI Syariahnya sudah listed. Jadi sahamnya bisa diperdagangkan gitu ya. Sahamnya bisa diperdagangkan di pasar. Udah lama. Nah kemudian jadi itu nggak masalah. Operasional sementara operasional banknya kalaupun dia udah ada di bursa efek nanti dia ada juga di bawah peraturan OJK pasar modal namanya. OJK pasar modal ini pun juga akan comply, akan ada juga aturan lagi OJK perbankan. Jadi otoritas yang mengawasi juga nambah jadi istilahnya. Tapi sejauh ini nggak ada yang terlalu kontradiktif lah. Istilahnya mana yang lebih ketat itu yang dipakai aturannya seperti itu. Nah kemudian apakah di bank syariah ada transaksi menggunakan emas? Ya ada sebetulnya transaksinya ada namanya rahan ya. Rahan itu kayak gadai emas gitu ya. Untuk mendapatkan pembiayaan itu ya bisa aja nasabah membawa emasnya kemudian dinilai kemudian dia meminjam dana. Nah kemudian ada fee gitu ya. Fee itu untuk istilahnya fee penyimpanan emasnya diambilnya gitu ya. Jadi bukan dia minjem emas kemudian ada bunga gitu enggak. Tapi emasnya ini digadaikan, bank memberikan taksiran, nih segini yang bisa kita berikan pinjaman. Pinjamannya itu nggak ada bunga, nggak ada apa, tapi bank akan men-charge biaya penitipan istilahnya. Ujrahnya tuh ada. Nah disitulah bank bisa mendapatkan sedikit fee untuk biaya operasional dia, kira-kira begitu. Jadi ada transaksi, tapi kalau misalnya untuk pembiayaan kita mau pakai emas ininya ya mungkin nggak bisa karena emang secara aturan nggak bisa. Tapi kalau misalnya ada emas yang mau taruh ya bisa, itu ditaruh di safe deposit gitu ya. Kemudian ada biaya administrasi sama biaya penyimpanan itu ada biasanya. Kira-kira itu Pak In. Ya, makasih Pak Andre. Ya baik. Baik, kalau begitu kita akhiri untuk kuliah kita hari ini. Jadi nanti assessment ya seperti yang saya jelaskan di sini kita ada kehadiran, kemudian saya minta tolong untuk ketua kelas, saya minta tolong direkap untuk kehadiran dari yang tiap minggu ini, kemudian nanti bisa disampaikan ke saya untuk bisa saya masukkan ke dalam penilaian ya, siapa aja yang masuk, berapa persen kayak gitu. Kemudian antara saya juga nanti kita lihat apakah UTS, kemudian ada kayak tugas kelompok yang presentasi, kalau misalnya memungkinkan seperti itu, kalau enggak ya kita UTS, dan juga terakhir ujian akhir semester ya semuanya pakai itu adalah ya essay dan agak sedikit mini case study, tapi saya ingatkan untuk referensi jangan lupa, jangan sampai kasihkan ngambil dari sumber lain tapi nggak ditaruh referensinya itu
terpaksa ya saya akan kurangi nilainya kalau ada seperti itu. Jadi dari awal saya ingatkan aja, gunakanlah referensi sesuai dengan standar yang ada di ITB Ahmad Dahlan ini. Oke, baik kalau begitu nanti kita ketemu minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak.